Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan sekalian lainnya. Hari ini kembali saya Imade Suraswarjana dari SMP Negeri 1 Kerambitan ingin berbagi. Kali ini saya berbagi tentang penyimpanan bersama. Kenapa hal ini menurut saya penting dan menarik untuk dibagi? Karena dengan adanya penyimpanan bersama, data-data yang diperlukan oleh orang banyak itu tidak perlu harus memindahkannya dengan flash disk ataupun dengan link, sehingga siapapun yang memerlukan, yang berhak, bisa mengakses data-data tersebut tanpa perlu lagi meminta ke sana kemari, karena sudah disimpan di satu tempat yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini saya berbagi tentang menggunakan Google Drive. Kenapa saya menawarkan Google Drive? Karena semua account email yang berdasarkan Google itu pasti memiliki Drive. Entah itu dengan account belajar seperti yang kita miliki para guru yang ada belajar ID di belakangnya, atau dengan Gmail di belakangnya. Itu sama-sama memiliki Drive. Kalau yang Gmail dengan maksimal 15 GB, sedangkan akun belajar dengan tanpa batas. Oke, langsung saja kita masuk ke Drive-nya. Kita masuk ke Google dulu. Di sini kita klik, nah, tanda ini, kita klik Drive-nya. Oke, kita klik berikutnya. Di sini saya menggunakan contoh akun belajar ID-nya. Oke, di sini sudah terlihat drive saya dari akun belajar ID sudah terbuka. Di sini ada My Drive, Share Drive, ada Share with Me. Oke. Kalau My Drive ini isinya adalah folder-folder ataupun isi yang memang dibuat oleh pemiliknya. Sedangkan Share with Me ini isinya adalah file atau folder yang di-share orang lain kepada kita. Kemudian di sini ada Share Drive, dia akan berisi folder yang atas kesepakatan bersama digunakan untuk berbagi, untuk menyimpan kemudian dibagi, sehingga yang menyimpan memberi juga tidak perlu mengirimkan link dan sebagainya, yang menerima pun tidak perlu meminta flash disk dan sebagainya. Jadi langsung masuk ke drive ini menemukan apa yang dicari. Biasanya kalau di tingkat sekolah yang sering akan membagikan file, terutama di bagian kurikulum, seperti membagikan jadwal pelajaran, membagikan SK mengajar, membagikan format jurnal, membagikan kalender pendidikan, dan membagikan permen-permen tentang pendidikan dan sebagainya, seperti itu. Selain juga panitia apapun yang ingin memberikan SK kepanitiaan kepada anggotanya, tidak perlu dicetak, cukup taruh di sini saja, sehingga siapapun yang memerlukan, misalnya untuk naik pangkat, tidak bingung-bingung mencari, hanya menuju satu folder saja. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita buat dulu sebuah folder yang digunakan untuk berbagi. Misalnya kita awali dengan mengklik kanan, New Share Drive, kita klik, kita buat misalnya folder dari bagian kurikulum. Kita create. Oke, sudah terbentuk satu folder dari bagian kurikulum. Misalnya saya ingin tambah lagi, New Share Drive, klik kanan New Share Drive, saya buat folder kepanitiaan. Create.
Oke, sudah ada 2 folder di share drive. Ya, ada folder dari bagian kurikulum, ada folder dari kepanitiaan. Nah, di folder inilah kita akan memasukkan file atau hal-hal yang akan dibagi, hal-hal yang merupakan milik bersama. Kita klik kanan, sini kita bisa upload folder, upload file. Misalnya upload file, oke. Saya upload file, misalnya ini saya pilih sembarangan. Nah, di folder dari bagian kurikulum ini sudah terdapat satu file yang akan dibagi bersama teman-teman yang lain. Kemudian kita lakukan berbaginya dengan siapa saja. Oke, di sini kita klik kanan di foldernya, kita manage member. Nah, kita klik. Di sini kita ketikkan email teman-teman yang berhak mengakses, yang berhak mengambil, yang berhak memberi. Misalnya saya tambahkan email ini ya. Kemudian kita bisa mengatur di sini apakah dia berhak sebagai manajer, kontributor, content manager dan sebagainya. Silahkan diperhatikan hak daripada masing-masing hal tersebut. Oke, di sini saya memilih dia sebagai content manager. Kemudian kita send. Kita pilih share anyway. Bapak Ibu guru, apabila Bapak Ibu guru sudah men-share dengan account yang belakangnya adalah Gmail, maka di account tersebut akan muncul yang namanya share drive yang sebelumnya belum ada. Oke, saya akan coba buka drive yang lagi satu. Di sana tidak terdapat share drive. Yang ada my drive, computer, share with me. Seperti itu. Nah, apabila ada account dari Belajar ID yang berbagi dengan akun tersebut, maka di akun tersebut otomatis akan muncul ya, akan muncul share drive. Oke, saya send. Oke, share anyway. Kita lihat di my drive. Nah, sekarang kita refresh kembali. Dia akan muncul share drive. Oke, kita klik. Nah, di sini sudah ada folder dari bagian kurikulum. Kalau kita buka folder ini, maka kita akan melihat isi dari folder tersebut. Di sanalah nanti bagian kurikulum gitu ceritanya akan men-share semua file yang merupakan file-file yang diperlukan atau yang berhak diakses oleh rekan-rekan lainnya, seperti itu. Jadi siapapun yang memerlukan itu harus mendownload dulu atau mengcopy dulu, jangan langsung dipakai di sana. Kemudian digunakan sesuai dengan keperluannya. Nah, folder yang lagi satu tadi tidak muncul di sini karena belum dibagi, seperti itu. Nah, sekarang saya akan berbagi kembali folder yang sudah ada tadi, folder kepanitiaan. Oke, saya manage member. Saya kembali bagi dengan akun yang sama. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah ada folder kepanitiaan. Disinilah sebaiknya panitia apapun menaruh SK-SK kepanitiaan, sehingga teman-teman yang memerlukannya misalnya untuk naik pangkat dan sebagainya tidak akan kebingungan mencari hal-hal tersebut. Juga tidak perlu banyak-banyak mencetak, apalagi tidak semua orang memerlukan saat itu. Jadi dia akan mencetak, memprintnya pada saat diperlukan. Jadi lebih irit kertas, irit tempat, karena dia sudah paperless. Jadi hanya akan dicetak pada saat diperlukan saja. Seperti itu. Jadi dengan adanya folder bersama, folder berbagi, maka sesuatu menjadi lebih efektif dan efisien karena bisa dibuka kapan saja tanpa harus memikirkan hari libur selama internet ada, sehingga orang-orang yang memerlukannya bisa mengaksesnya kapan saja dari mana saja.
Begitupun dengan di handphone. Seperti apa tampilannya di handphone? Kita akan masuk ke dalam Drive. Seperti inilah yang nampak di awal ketika belum ada share drive, belum ada folder yang di-share seperti itu. Di sini tidak ada terlihat drive bersama seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke sana saya jelaskan sedikit. Di sini ada tombol file. Di situ akan menunjukkan folder-folder atau file-file yang kita miliki sesuai dengan akun tersebut. Kemudian di bagian bagikan, di sini sama seperti di share with me tadi, menunjukkan folder atau file yang dibagi orang lain kepada kita. Kemudian di bagian atas ada drive saya, ada juga komputer. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini yang saya sampaikan merupakan bagian untuk synchronize atau menghubungkan isi daripada komputer atau hard disk menjadi synchronize dengan yang ada di drive. Oke, berarti di file dan di drive, antara file dan drive saya sama isinya. Nah, bagaimana kalau sudah melakukan share drive? Kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat ada drive saya, drive bersama, dan komputer bagian atasnya. Kita klik drive bersama. Nah, seperti itu. Folder dari bagian kurikulum juga terlihat, folder kepanitiaan juga terlihat. Sehingga dari handphone pun semua file data yang memang berhak kita dapatkan, kita bisa ambil langsung dari handphone. Begitu mudah, begitu efektif. Apakah hanya bisa men-share lewat share drive? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Guru. Buat yang akunnya Gmail juga bisa melalui My Drive ini. Oke. Melalui My Drive ini, misalnya saya ingin menambahkan di sini. Nah, ini dari akun Gmail, saya tunjukkan. Tuh, dengan belakang Gmail. Di sini kita buat new folder dulu dengan mengklik kanan di My Drive gitu ya. Di My Drive kita klik kanan, kita pilih new folder. Misalnya folder berbagi. Oke, kita create. Nah, kita akan memiliki satu folder yang bisa digunakan untuk berbagi. Persis seperti share drive juga. Kita klik kanan. Di sini kita lakukan berbagi, kita share. Kemudian kita tambahkan. Misalnya saya menambahkan, ya, jadi saya bolak-balik nih. Saya mengirimkan ke sini, dia bisa berhak sebagai editor. Ya. Kemudian kita send. Nah, maka folder ini akan terlihat berisi logo orang, seperti ikon orang, yang menunjukkan bahwa folder tersebut sudah dibagi bersama. Sedangkan yang belum dibagi bersama, dia akan tidak berisi icon tersebut. Nah, kita akan lihat di drive yang lagi satu apakah sudah ada. Hal itu kita bisa cek lewat share with me. Nah, di sini ada folder berbagi. Jadi kalau menggunakan akun belajar, berbagi file bisa dilakukan, berbagi folder bisa dilakukan lewat share drive. Sedangkan apabila menggunakan akun dengan Gmail, kita bisa membuat satu folder untuk berbagi bersama di My Drive yang kemudian kita share kepada teman-teman yang memerlukan atau yang berhak mengakses. Dengan demikian, maka penyimpanan, pengambilan file dari yang memberi dan menerima akan begitu mudah, sehingga tidak perlu menggunakan flash disk, tidak perlu berbatas waktu, tidak perlu berbatas tempat, bisa dari mana saja dan kapan saja. Oke, sedikit saya tambahkan, kalau menggunakan akun belajar, dia memiliki batas penyimpanan yang banyak, tetapi tidak memiliki sinkronisasi kepada komputer. Sedangkan akun dengan Gmail belakangnya, di sini ada synchronize computer. Jadi Bapak Ibu guru punya kesempatan
menghubungkan antara perangkat PC-nya, perangkat komputernya dengan drive, sehingga apa yang disimpan di drive-nya tersimpan juga di sini. Itu mengantisipasi terjadinya masalah dengan alat ataupun data Bapak Ibu guru. Oke, jadi Bapak Ibu guru sekalian, rekan-rekan sekalian, drive bisa menjadi alternatif penyimpanan untuk data-data yang sekiranya sering diperlukan, sehingga gampang untuk dicari dan diambil. Oke, demikian saya berbagi, semoga bermanfaat, semoga semakin mudah untuk memberi dan semakin mudah untuk menerima. Saya akhiri semuanya dengan mengucapkan terima kasih. Selamat siang.